Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMP Muhammadiyah 1 Gresik akan menyampaikan tentang naskah dan kajian materi mengenai where to. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Ahmad Faisal Fahri. Yang kedua ada Aini Fitriah. Yang ketiga Angela Arum Sasanti Lebda Putri. Yang keempat Dinan Izaji Zatalini. Yang kelima Elsa Milenia Febrianti. Dan terakhir adalah Valianda. Oke, selanjutnya apa yang akan dibahas dalam materi ini adalah konsep where to dalam UBD atau Understanding by Design, kemudian hubungan antara naskah podcast dan konsep where to tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep where to dalam UBD. Menurut Wiggins and McTighe, konsep where to adalah akronim yang menjelaskan urutan dan komponen penting dalam perencanaan pembelajaran berbasis Understanding by Design atau UBD. Dan dalam prosesnya, proses ini mencakup W yaitu where yang menjelaskan tujuan pembelajaran dan relevansinya, H atau H yaitu hook, mengaitkan perhatian siswa melalui aktivitas yang menarik. E. Explore, equip, and experience, membangun eksplorasi dan pengalaman belajar. R. Rethink and revise, memberikan kesempatan untuk peserta didik refleksi dan juga revisi. E. Exhibit dan evaluate, menampilkan hasil dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. T yaitu tailor, yang merupakan kegiatan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu O, organize, yang merupakan kegiatan merancang urutan pengajaran yang optimal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara naskah podcast dan konsep where to. Berikut adalah analisis bagaimana komponen-komponen where to diterapkan dalam naskah wawancara yang berfokus pada pembelajaran bahasa Inggris dengan tema resep dan makanan favorit. Poin pertama, where, and why. Tujuan pembelajaran yang dijelaskan dalam naskah podcast mencakup kemampuan siswa untuk mendeskripsikan makanan favorit, memahami alat dan bahan resep, serta menyusun langkah memasak menggunakan bahasa Inggris. Hal ini sejalan dengan tahapan where, yaitu menjelaskan kemana pembelajaran diarahkan, dengan menjadikan tema makanan sebagai hal yang relevan dan bermakna bagi siswa. Poin kedua, hook. Strategi yang digunakan untuk menarik perhatian siswa adalah melalui pertanyaan pemantik seperti apa makanan favorit kalian dan penggunaan video menarik. Ini selaras dengan tahapan hook yang bertujuan menggugah rasa ingin tahu siswa dan membuat pembelajaran terasa menyenangkan. Yang selanjutnya, E. Explore, equip, and experience. Kegiatan eksplorasi mencakup diskusi kelompok, tugas rumah seperti wawancara keluarga, dan pembuatan teks prosedur memasak. Aktivitas ini memberikan siswa pengalaman langsung untuk mengeksplorasi dan menerapkan kosakata serta struktur bahasa Inggris secara kontekstual sebagaimana ditekankan dalam prinsip UBD. Poin R. Rethink and revise. Pada naskah, siswa diminta untuk merevisi teks prosedur berdasarkan umpan balik dari guru dan teman sebayanya. Tahap ini membantu siswa memperbaiki pemahaman dalam produk mereka, sesuai dengan prinsip revisi dalam UBD yang menekankan refleksi dan perbaikan. Exhibit and evaluate. Evaluasi dilakukan melalui presentasi dan diskusi. Siswa didorong untuk menampilkan hasil kerja mereka, termasuk teks prosedur memasak, sekaligus mengevaluasi diri terhadap umpan balik yang diberikan. Ini mendukung pengembangan pemahaman autentik dan kemampuan untuk menilai kinerja sendiri. Tailor. Naskah menunjukkan upaya untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa.
seperti menggunakan media visual, permainan, dan tema makanan yang relevan dengan minat mereka. Penyesuaian ini memperhatikan variasi tingkat pemahaman siswa dan gaya belajar mereka. Oke, pada bagian ini, bagian O atau organize adalah pembelajaran dirancang secara runtut dengan pembukaan yang menarik, diikuti penjelasan konsep, dan diakhiri dengan proyek praktik. Pengorganisasian ini memastikan siswa terlibat sepanjang sesi, mengurangi kesalahpahaman, dan memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Saya akan memaparkan mengenai refleksi dan implikasi. Dari analisis di atas, penerapan prinsip where to dalam naskah wawancara menunjukkan bahwa pendekatan UBD membantu siswa mengembangkan pemahaman mendalam dengan menyesuaikan pembelajaran pada konteks kehidupan mereka. Kemudian memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif melalui aktivitas yang relevan dan menarik. Kemudian memungkinkan evaluasi diri dan refleksi sebagai langkah penting dalam pembelajaran berkelanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam UBD, pembelajaran dapat lebih terstruktur dan berorientasi pada pengembangan pemahaman jangka panjang, seperti yang ditekankan dalam artikel penelitian UBD. Terima kasih telah mengikuti dan menyimak materi yang telah kami sampaikan mengenai naskah dan kajian materi where to. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.